Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam ceria untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fajri Masjidan dalam acara podcast MPLS SMA Doa Bangsa Angkatan Kelima. Dan pada pertemuan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Nurul Aisyah ini selaku pembina kemadiaan di SMA Doa Bangsa, dan juga untuk membahas mengenai sistem-sistem yang ada di SMA Doa Bangsa seperti apa. Oke, langsung saja. Buat lebih enaknya kita perkenalan dulu ke Ibu Nurul. Silakan Ibu Nurul untuk perkenalan. Oke, baiklah. Hai semuanya, nama Ibu Nurul Aisyah ini, biasa dipanggil Ibu Nurul aja atau Guru Nurul juga nggak apa-apa. Nah, di sini Ibu adalah pembina kemadiaan, Ibu juga pembina OSIS, dan di sini Ibu akan menyampaikan mengenai kemadiaan dan juga sistem sepakat di SMA Doa Bangsa. Oke. Jadi pada kali ini bakal ngebahas 2 poin pokok, yaitu kemadiaan dan juga sistem sepakat. Oke, untuk tidak bertele-tele kita langsung saja menuju ke poin yang pertama, yaitu mengenai kemadiaan. Jadi apa sih Bu kemadiaan itu? Jadi abang kakak yang pertama mau masuk SMA Doa Bangsa itu harus tahu dulu gitu, kemadiaan itu apa sih dan seperti apa kemadiaan. Oke, baiklah Bang Fajri, terima kasih. Langsung aja, kemadiaan itu adalah salah satu program unggulan Bang di SMA Doa Bangsa, karena di SMA Doa Bangsa ini menekankan untuk pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter itu sangat penting karena kita menjunjung tinggi program-program pemerintah. Salah satunya adalah revolusi mental yang dulu-dulu sebenarnya walaupun udah berubah ya. Tapi untuk pendidikan karakter ini sungguh sangat penting karena untuk masa depan kalian akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang harus bisa kalian selesaikan dengan baik gitu minimal. Karena kalau misalnya nggak seperti itu, tapi hanya dibekali dengan teori-teori dan yang lain gitu, tapi tidak ada praktik dan pendidikan karakter, ya kedepannya ya siap-siap aja ditelan oleh zaman gitu, karena kan zaman makin maju ya Bang ya. Jadi karena zaman makin maju, makanya di SMA Doa Bangsa menggunakan sistem kemadiaan sebagai salah satu program unggulan untuk pendidikan karakter. Dan sekedar informasi, pendidikan kemadiaan ini adalah satu-satunya pendidikan di SMA Doa Bangsa, di Doa Bangsa. Di Google nggak akan ada Bang, di Jadi, Google nggak akan ada. Boleh nih sama abang kakaknya dicari di Google apakah kemadiaan itu emang ada atau emang benar-benar SMA Doa Bangsa sebagai pencetus pertama adanya kemadiaan ini. Dan buat kemadiaan ini Bu, jadi apakah kemadiaan ini seberapa lama sih berlangsungnya di SMA Doa Bangsa? Dari pertama atau pertengahan atau bahkan program baru di SMA Doa Bangsa? Sebenarnya ini adalah program yang kita pertahankan karena kemadiaan itu adalah salah satu program yang sudah dicetuskan dari tahun 2016 bulan Desember. Angkatan 1 itu menjadi angkatan terkuat di SMA Doa Bangsa. Menjadi karena pelopor ya, pionir gitu. Jadi di SMA Doa Bangsa pada tahun 2016 sampai sekarang pun kemadiaan masih kita pertahankan sebagai salah satu program yang sangat diunggulkan untuk memupuk atau menumbuhkan, bahkan menanamkan dan menumbuhkan karakter siswa. Ya, itu kan sekilas mengenai penjelasan kemadiannya. Nah, yang harus kita ulik lagi di Bu Nurul ini yaitu mengenai prinsip apa aja sih yang ada dalam kemadian ini, kayak gitu Bu. Nah, sebenarnya untuk di kemadian ini ada 3 prinsip Bang. 3 prinsip. Jadi ada yang pertama itu ada kebebasan. Kebebasan adalah program sekolah yang merupakan bentuk implementasi hak siswa untuk mengembangkan karakternya, baik dari segi mental dan juga kemampuan. Jadi kalian punya kebebasan nih untuk mengembangkan kemampuan kalian sebebas-bebasnya, seperti kemampuan kalian dalam punya bakat ataupun kemampuan kalian dalam bidang-bidang tertentu gitu. Kita bebaskan, sangat-sangat bebaskan. Karena di SMA Doa Bangsa itu tidak hanya kognitif aja sih yang selalu kita ini ya gembar-gembor gitu ya, tapi dari segi kemampuan, dari segi keterampilan itu semuanya dibebaskan gitu. Dan yang kedua itu ada hak asasi. Jadi SMA Doa Bangsa itu hanya 20% memberikan materi kepada kalian, sebuah teori lah katakanlah gitu. Tapi 80%-nya kalian yang akan menentukan apakah kalian bisa menerima atau menolak gitu Bang. Wah, banyak juga ya. Jadi banyak. Sekolah itu hanya memiliki peran 20% dan terlepas dari itu dikembalikan lagi ke siswa masing-masing kayak gitu. Nah, yang terakhir nih Bang, ada prinsip yang ketiga yaitu tanggung jawab. Karena setiap anak itu harus paham bahwa kalian itu punya tanggung jawab masing-masing, minimal bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri gitu.
diri kalian sendiri dan bisa memimpin diri sendiri dulu gitu, tidak dipengaruhi oleh orang-orang lain gitu, atau tidak dicampur tangan oleh orang lain. Ya minimal kalian bisa memimpin diri kalian sendiri gitu, bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Oke, jadi prinsipnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah mengenai kebebasan, yang kedua itu adalah hak asasi, dan yang ketiga itu tanggung jawab. Nah, itu nanti bakal abang kakak rasain setelah bisa berada di SMA Doa Bangsa kayak gitu. Dan untuk selanjutnya nih Bu, dari tadi ini Ibu bilang nih buat kemadian ini kayak gini, untuk ada tadi juga ada kepemimpinan, ada buat diri sendiri dan juga untuk yang lainnya. Nah, untuk tingkatan-tingkatannya Bu, di kemadian ini apakah ada tingkatannya atau hanya satu tingkat saja, semuanya sama tapi dalam satu program kayak gitu Bu? Sebenarnya ada beberapa tingkatan kemadian di SMA Doa Bangsa, itu ada 4 tingkatan sebenarnya. 4 tingkatan. Jadi yang pertama itu adalah Madya Pratama. Madya Pratama itu nanti abang kakak yang akan datang ke sini itu adalah sebagai Madya Pratama. Tandanya itu apa ya Bu? Tandanya itu adalah nemtek. Nemtek kayak Bang Fadri pakai gitu ya. Jadi untuk Madya Pratama itu nemteknya masih putih polos Putih gitu. polos. Karena masih dalam tahap orientasi Bang, kayak gitu. Masih suci. Masih suci lah ya, katakanlah kayak gitu. Karena di Madya Pratama itu sebisa mungkin kalian dapat bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri dan masih dalam tahap orientasi untuk membiasakan peraturan-peraturan di SMA Doa Bangsa. Selanjutnya Bu? Selanjutnya itu Madya Muda. Madya Muda. Tandanya Bu? Warna hijau, tetap Warna nemtek. hijau, tetap nemtek. Tapi agak berbeda gitu, warnanya hijau gitu. Oke. Jadi untuk Madya Muda kita akan memberikan sebuah materi kepada kalian bahwa, atau pembelajaran kepada kalian bahwasannya Madya Muda itu harus dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, minimal keorganisasian, dasar-dasar dari organisasi, ditandai dengan kalian sudah bisa masuk ke OSIS, bisa menjadi kabid OSIS gitu. Jadi tapi untuk ketua OSIS dan lain-lainnya, untuk pejabat dan lain-lainnya itu lebih ke Madya Utama gitu, karena langsung ke Madya Utama ya, dari Madya Muda ke Madya Utama ditandai dengan warna merah seperti Bang Fajri. Bang Fajri Madya Utama ya? Iya, Madya Utama. Dan Madya Utama ini berarti menjadi tingkatan ketiga di dalam sistem kemadian ini. Dan untuk Madya Utama ada pembahasan lebih lanjut? Kalau Madya Utama itu lebih ke kepemimpinan. Karena di dalam Madya Muda itu lebih ke organisasi, kalau Madya Utama lebih ke pemimpinannya. Tapi dalam memimpin ya organisasi ya orang lain gitu, lingkungan sekitar gitu. Dan langsung lanjut ke Madya Diasta, ditandai dengan, itu keren banget sih Madya Diasta. Itu ditandai dengan nemtek warna biru ya nantinya tuh. Amin ya Bang Fajri ya nanti ya. amin. Bentar lagi ini ada kenaikan kemadian dan kita nanti bisa lihat sih. Nanti pas abang kakak masuk ke SMA DB, kita bisa lihat dari warna nemteknya. Jadi kalau putih itu Pratama, hijau itu Madya Muda, merah itu Madya Utama, dan yang paling tertinggi itu Madya Adiasta kayak gitu. Ya kayak gitu Bang. Jadi sebenarnya ada satu tingkatan lagi, Madya Adinata. Wah, itu Madya apa adalah tuh? sebenarnya kita baru mengumumkan di kemarin pas perpisahan Bang, Nah, Madya Adinata dia sama virtual Doa Bangsa. graduation. Pas virtual graduation nanti tonton aja Oke. di ini, nanti disematkan ya di. Jangan spoiler sekarang. Oh dulu. jangan spoiler. Jangan spoiler sekarang siapa pemenangnya. Jadi nanti abang kakak langsung aja nonton di virtual graduation. Dan untuk udah nih, ini berarti tingkatan kemadian udah ya boleh. Berarti ada 4 tingkatan dan satunya itu anugerah penghargaan, yaitu Madya ataupun anugerah Adinata. Dan untuk Oh iya, satu lagi belum. Untuk Madya Adinata, Madya Adiasta maksudnya, itu dihadapkan dengan sebuah manajemen publik gitu maksudnya. Kalau misalnya Madya Muda ke dalam diri sendiri dan juga organisasi, Madya Utama lebih ke koordinasian dan kepemimpinan, kalau Madya Adiasta lebih ke manajemen publik. wah, manajemen Harus bisa membuat lingkungan, jangan dipengaruhi lingkungan, tapi kita yang akan mengubah lingkungan gitu. The agent of change. Pernah dengar ya? Keren dong. Itu di SMA Doa Bangsa nanti abang kakak pasti bakal mengenal istilah-istilah dalam sistem kemadian itu. Oke? Dan untuk itu berarti kita ngebahas tentang tingkatan di dalam sistem kemadian. Selanjutnya nih Bu. Nah, kan tadi Ibu udah omongin tuh, sebutin mengenai ada Madya Pratama, Madya Muda, Madya Utama, dan juga Madya Adiasta. Nah, gimana sih caranya abang kakak ini bisa berpindah Bu atau naik tingkatan nih? Yang asalnya Madya Pratama nih, yang suci, mau jadi hijau nih nemteknya nih. Ya, itu gimana sih caranya Bu? Kayak gitu. Nah, dari Madya Pratama ke Muda sebenarnya ada tenggat waktu yaitu 6 bulan. Jadi abang kakak kelas 10 nih yang sekarang kalian harus bisa
untuk naik kemadian tuh bersabar selama 6 bulan. Karena dalam 6 bulan itu kita akan memberikan materi-materi mengenai karakter, manajemen diri, terus self driving, hal-hal mengenai win-win solution. Pokoknya banyak banget ya. Bang pernah dapat kan ya? Oh, udah pernah merasakan nih yang pertama dia Pratama. Kita pasti dapat materi-materi yang awal-awal pasti dapat, dan juga nanti yang belum dirasakan itu materi di Madya aja. Biasa, belum ya? Ya. Nanti selanjutnya Bang, tenang aja. Nah, untuk yang ke Madya Muda, ke Madya Utama itu tenggat waktunya itu ada 3 bulan. Jadi misalnya dari Januari, tapi ada tenggat waktu sampai Maret, itu kalian akan dihadapkan dengan kenaikan kemadiaan. Jadi dari Madya Pratama ke Muda itu kan ada yang namanya Latdas PKDB. Merasakan bagaimana berjalannya. Mantap jiwa ya. Mantap jiwa banget. Mantap jiwa kan. Tapi apa ada perubahan Bu dari sistem sebelumnya dan juga buat tahun ajaran baru ini, apakah ada perubahan dari sistemnya? Apakah masih sama seperti dulu? Kalau untuk sistem pasti ada yang berubah karena kita mengikuti zaman ya Bang ya. Karena kita juga nggak mau stuck di situ-situ aja. Kita juga menyesuaikan, terus selalu evaluasi gitu. Karena tanpa evaluasi kita juga nggak akan bisa di mana sih titik letak kesalahan, atau misalnya titik letak yang harus diperbaiki, titik letak yang harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan itu di belah mana gitu. Jadi nanti kedepannya akan selalu ada perubahan-perubahan tata cara, tapi kita tetap mempertahankan yang namanya pembelajaran karakter itu yang utama. Bahkan nih sebenarnya ada beberapa hal seperti studi kasus yang sebenarnya ini agak spoiler dikit kan, nggak apa-apa ya. Spoiler dikit dari Madya Pratama ke Muda, Muda ke Utama, Utama ke Adiasta, kita akan memberikan studi kasus yang sebenarnya kalian nggak sadar dapat itu gitu. Pembelajaran itu Bang. Jadi pada saat abang nanti naik kemadiaan, kita akan hadapkan beberapa permasalahan, tapi abang nggak sadar bahwa kita sedang melatih gitu. Kira-kira mau dibocorin di sini gak Bu? Bocorin nggak ya? Jangan dulu kayaknya. Jangan dulu ya. Ya, Biar nanti tahu aja. Biar gitu. penasaran aja kayak gitu ya. Dan untuk berarti itu untuk bagaimana kita bisa naik tingkatannya kan. Nah sekarang untuk selanjutnya nih, untuk standarisasi dari kenaikan tersebut, apakah kita harus misalkan kan ada kriterianya tuh, misalkan Madya Pratama itu harus bisa untuk manajemen diri. Nah, apakah harus 70% atau misalkan harus 50% atau berapa persen sih untuk bisa mencapai tingkatan selanjutnya Bu? Apakah kalau misalkan tidak mencapai tersebut ada naik bersyarat ataupun yang lainnya? Nah, kalau di sini itu ada namanya KPI. Jadi KPI. sederhananya sih indeks penilaian ya, indeks penilaian gitu. Jadi di pada saat Latdas PKDB ataupun tingkatan naikan kemadiaan, itu ada yang namanya kita KPI. Jadi kita nggak sembarangan Bang naikin abang gitu sembarangan, terus tiba-tiba naik aja kita kasih sertifikat gitu, terus dilatih gitu. Secara objektif betul. Dan di sini dalam hal track record pun, pada saat abang kakak mempunyai track record yang sangat luar biasa bagus, ataupun sangat luar biasa disiplin, kita pasti akan menggunakan track record tersebut untuk dijadikan sebagai acuan apakah dikatakan layak atau tidak. Di sini sebenarnya dikatakan layak dan tidak layak sebenarnya. Bukan pada saat antara mau tidak mau atau kayak gimana, harus tidak harus, wajib tidak wajib gitu, bukan, tapi pada dikatakan layak dan tidak layak gitu. Dan untuk penilaian pun harus lebih dari 70%. Tapi tenang aja, nanti untuk hal-hal yang berbau kenaikan kemadiaan nanti seru banget sih sebenarnya. Ya bisa kalian mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa, pembelajaran yang sangat luar biasa sebenarnya, hingga ada lulusan-lulusan yang sebenarnya dapat dikatakan berhasil di dalam pendidikan kemadiaan dan karakter ini. Nah, mudah-mudahan semuanya ya. Amin. Kalau misalkan dilihat nih tadi kayak seru gitu kemadiaan tuh. Nah, seru kita banget. Harus tanya juga mengenai bagaimana lika-liku di dalamnya gitu. Wah. Nah, buat Bu Nurul sendiri nih sebagai pembina kemadiaan, cerita apa yang paling bermakna gitu? Atau cerita apa sih yang paling asik buat diceritakan ke abang kakak ini nih? Gimana ya? Kalau misalnya dikatakan yang paling asik itu banyak banget ya. Karena selama hampir 3-4 tahun ini, 4 tahun ya, 4 tahun wow, menjadi pembina kemadiaan. Aduh, oh enggak. Banyak sukanya atau dukanya nih? Sukanya pasti lebih banyak. Sukanya pastinya. Karena pada saat suka itu, kita pada saat Latdas PKDB, kita nggak cuman ya apa sih dikatakan panas-panasan lah, inilah itulah, tapi di dalamnya tuh ada hal-hal yang bakal kalian dapat gitu. Hal-hal menyenangkan yang akan kalian dapat gitu. Terus
Untuk hal-hal yang lain dari angkatan 1, 2, 3, dan 4 yang sekarang nih ya, ada hal-hal yang sebenarnya kita ingin tanamkan kepada kalian dan kalian tinggal tumbuhkan gitu. Dan pastinya ada makna tersirat Iya, betul, ada, yang selalu ada. enggak disampaikan tapi nanti bakal kita rasakan gitu. Pastinya ada. Padi juga merasakan itu sih, Bu. Oh gitu ya? Oh, berarti berhasil gitu ya? Pas pertama tuh, wah apa nih, kayak panas-panasan gini. Tapi setelah melewati itu ternyata, oh ternyata kayak gini. Nah itu nanti abang kakak juga tolong dicari gitu, makna tersirat nggak usah dicari sih, tapi dirasakan aja dalam prosesnya gitu, oke? Dan untuk selanjutnya Bu nih, buat selanjutnya itu berarti kita udah nih kemadian. Nah udah ya, buat kemadian jadi mungkin hanya segitu dan kita lanjut ke poin selanjutnya itu mengenai sistem sepakat. Nah, Oke. untuk sistem sepakat ini Bu, sistem sepakat tuh apa, bagaimana, dan apa sih gitu? Balik lagi ke apa ya? Pasti balik lagi ke apa sih? Oh iya, apa gitu ya? Penasaran apa? gitu, sepakat. Apa persetujuan atau Nah, apa sepakat, gitu? apakah sepakat Apa itu gitu? kayak gini atau lebih Kesepakatan ke, gitu. Nah, kesepakatan. Enggak sih, tapi sepakat itu lebih ke arah pembinaan sebenarnya. Ini adalah aturan dasar SMA Ado Bangsa di mana sistem pengukuhan karakter terintegrasi. Sebenarnya ini adalah sudah ada 2 kali revisi, tapi ini sudah mantap banget ya. Mantap jiwa gitu ya. Manjiu. Manjiu itu. Oke, mantul. Ini ibaratkan aturan DB itu benar-benar aturan real, terus aturan yang original gitu, karena kita tuh nggak ada dari Google atau dari apa gitu, tapi kita tetap mengacu terhadap pemerintah gitu, karena segala bentuk aturan disepakat itu adalah aturan di mana itu dibentuk untuk khusus untuk siswa-siswa SMA Ado Bangsa gitu. Nggak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan Iya. gitu, kita original aja gitu, original. Dan lebih ke aturan yang aturan mendasar, seperti halnya kalau misalnya dilihat di aturannya itu seperti undang-undangnya SMA Ado Bangsa sih aturannya gitu. Kayak gimana tuh? Iya. Kayak gimana ya? Jadi di dalam hal ini, kalau misalnya yang sepakat ini ada yang disebut sebagai A1, A2, A3, Aduh. Apa? B1, B2, dan B3. Wah. Apa tuh? Kalau anak dewe pasti udah langsung aduh gitu. Kalau denger kata-kata itu langsung Oh wah, gitu. apa yang telah saya lakukan gitu. Nah, bisa dijelasin nggak Bu nih? A1 itu apa sampai apa tadi yang paling tinggi? B3. B3. Wah, apa tuh Bu? Kalau misalnya untuk A1, A2, dan A3 itu adalah sebutan untuk yang namanya penanganan dasar sih. Jadi penanganan dasar atau peraturan-peraturan yang dasar. Misalnya pada saat kalian terlambat, pada saat kalian lupa bawa name tag gitu, atau kaos kaki salah warna gitu. Wah. Kenapa sih Emang kayak gitu-gitu aja? ngaruh gitu banget ya? Bu tuh. Karena kan sudah dibiasakan gitu, hal-hal sepele pun itu yang akan mempengaruhi kalian di masa depan gitu. Hal-hal sesepele warna kaos kaki yang beda, hal-hal sesepele name tag yang ketinggalan di rumah dan kita lupa naruh misalnya, itu adalah salah satu bentuk kedisiplinan yang akan kita tanamkan gitu dari sekarang, bahwa kedepannya pun kalian akan dihadapkan dengan yang namanya tanggung jawab yang lebih besar, kedisiplinan yang lebih besar. Kalau name tag itu adalah tanggung jawab, kita anggap tanggung jawab yang sesederhana name tag gitu. Tapi nanti kedepannya ada tanggung jawab yang akan lebih besar gitu. Berarti tetap balik lagi ke prinsip kemadian yang poin ketiga ya. Betul. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah ini antara kemadian dan sepakat ini kesinambungannya itu ini banget gitu. Selaras. Selaras banget. Nah kalau misalnya A2 itu agak lebih tinggi tingkatannya. Misalnya pada saat A2 itu kalian ibu tanya ke Bang Fajri, Bang Fajri buang sampah sembarangan ya? Enggak Bu. Oh itu apa? Wah. Berarti kan ada berbohong gitu ya, berbohong gitu, atau berlakuan tidak jujur gitu, atau ketahuan di CCTV karena di SMA Ado Bangsa tuh banyak banget CCTV-nya gitu. Berarti ada hal-hal yang harus kalian kayak evaluasi diri, bahwa yang namanya sistem A1, dari A1, A2, A3 sesederhana misalnya kejujuran untuk membuang sampah sembarangan gitu, itu juga bakal dilihat gitu, itu A2. Terus A2 itu juga tidak mengikuti kegiatan, misalnya ada apel pagi. Wah. Tapi kalian nggak ikut gitu. Spoiler lagi nih kegiatan. Banyak banget kegiatan di kita ya. Ya, dikit lah nggak apa-apa. Nggak ikut apel pagi itu salah satu di pelanggaran A2. Nah untuk A3 Bu? A3 misalnya nggak ikut apel pagi dan nggak ikut pembelajaran di SMA Ado Bangsa selama 1 hari. Apa tuh artinya Bang?
Bolos dong. Bolos. Wah, berarti Itu A3. bolos maksudnya ke A3. A3 gitu. Nah. Beda lagi dengan yang B1 Bang. Wah, Beda lagi. pasti lebih mantap wah, gitu ya. Pembahasan lebih serem gitu dengernya. Gimana tuh Bu? Jadi kalau misalnya untuk B1 itu lebih ke arah pada saat Abang ujian dan melakukan hal yang tidak jujur. Wah, apa tuh yang biasanya dilakukan oleh Iya. para pelajar? Apa tuh biasanya tuh agak-agak ngintip-ngintip apa Iya. gitu misalnya ya, ngintip-ngintip Iya. apa gitu. Nomor 1 apa tuh nomor 1? Iya, gitu. Nomor 5 dong ya. Ini apa gitu nih kayak gitu. Jadi itu lebih kayak mencontek dan melakukan hal tidak jujur pada saat ujian. Itu salah satu contoh ya. Sebenarnya banyak banget kan aturannya. Iya. Nanti kita ini ada di layar deh ya. Masuk deh makanya. Iya. Cepet masuk deh sini. Jadi nanti kayak gitu tuh disebutnya B1 gitu. Kalau B2 Wah. kok kita awalnya ya bawah gitu ya. Apa tuh Bu? B2 Bu? Kalau B2 itu Kok kayaknya apa ya? apa tuh? Kalau misalnya antar kedekatan antara laki-laki dan perempuan gitu disebut sebagai kayak pacaran ya. Iya. Mazhab pacaran kan banyak ya gitu. Komitmen ya. Terus apalah gitu. Tapi aku sama kamu janjian ya gitu. Tapi kamu nggak boleh sama orang lain ya. Maksudnya nggak boleh sama orang lain tuh apa? Kakak gitu. adean. Kakak adean gitu kan. Itu masuknya ke B2. Tapi kita nggak sembarangan sebenarnya. Kalau misalnya yang paling kita tekankan di sini adalah kita sebagai rambu. Seperti yang Bu Sarah bilang, nanti Bu Sarah juga ngasih materi. Nanti Seperti yang Bu Sarah bilang bahwa SMA 2 Bangsa atau kita atau peraturan itu adalah rambu lalu lintas. Kita adanya rambu di situ untuk mengamankan kalian. Karena kalau misalnya kalian kelewat jalur, ya otomatis kalau misalnya di jalanan ya tabrak lah. Ya kan bahaya kan gitu. Tapi kita di sini sebagai rambu. Oh Bang, Kak, ini baru jalan nih hijau, zona hijau. Oh Bang Kak, hati-hati ya warna kuning. Oh Bang Kak, stop di sini, sudahi sampai di sini. Berarti rambunya merah, kan kayak gitu. Jadi peraturan di SMA 2 Bangsa itu untuk hanya rambu-rambu. Yeah. Tapi selebihnya, langkah-langkah yang kalian buat itu adalah kalian yang tentukan. Gitu. Balik lagi tadi yang kok tadi ada prinsip kebebasan tapi kok kayak gini. Nah, berarti kayak gini, kebebasan SMA 2 Bangsa itu berarti bebas tapi terikat kayak gitu. Kalian mau bebas mau lomba apa aja gitu, mau Bu pengen eskul ini dong, Bu pengen itu dong, pengen A, B, C, D, E, boleh silahkan apapun dan kita akan dukung 100%. Tapi ada hal yang harus kalian tahu bahwa yang namanya sebuah kedisiplinan, yang namanya sebuah tanggung jawab, kalian jangan sampai melupakan itu gitu. Gitu sih. Tuh, boleh tuh diperhatiin dulu sebelum nanti masuk SMA DB, dicerna dulu gimana sih di SMA DB itu kayak gitu. Ada lagi nih yang terakhir nih Bang. Nah, yang paling tinggi B3. B3. Apa tuh B3, Bu? B3 itu seperti halnya membawa senjata tajam, Wah. terus narkotika gitu, Wah. terus tawuran, tawuran gitu. Tawuran. Terus naik kendaraan yang sangat besar, Istilahnya tuh BM. Woi. Ini yang pernah atau sering gitu. Iya. Ya, sekarang lebih baik jangan, karena jalanan di Sukabumi itu sangat-sangat rawan gitu ya. BM Bahaya. juga percuma di Sukabumi itu macet. Jadi lebih baik jalan kaki aja, sehat dan juga bermanfaat. Siap. Dan itu berarti untuk sistem sepakat. Tuh. Nah, gimana nih Bu? Mau ada yang kita bahas lagi mengenai sistem sepakat atau penanganannya? Nah, ada penanganan sebenarnya dalam sistem sepakat, tapi sepakat itu kok dari tadi pelanggaran terus Yeah. gitu kan? Kenapa hanya berkutat terhadap pelanggaran gitu? Padahal tidak. Di SMA 2 Bangsa untuk yang namanya suatu pelanggaran itu kita nggak cuma pelanggaran yang dilihat, yang di recovery gitu, Yeah. yang kita perbaiki gitu, kita perbaiki bareng-bareng. Tapi pada saat kalian tidak terlambat, kalian menggunakan warna kaos kaki yang sesuai, kalian tetap pakai name tag, kalian tetap disiplin membawa alat makan setiap hari ini itu, kita akan apresiasi yang disebut sebagai poin kemadian gitu, poin sepakat gitu, poin lah. Kita dapat poin nih. Dapat dong. Jadi jangan mikirnya aduh dikurangin lagi, tapi Enggak ada dong. ditambah kayak gitu. Pada saat orang lain terlambat, ya orang lain otomatis berkurang yang poinnya. Tapi Iya. pada saat kita tidak terlambat, kita ikut apel tepat waktu, kita akan mendapatkan poin. Wah. Bahkan kalau dihitung-hitung poin itu bisa sampai 12.000 tau. 12.000, wah itu poin ini. Poin. Selama 6 bulan tapi ya, 6 Nah. bulan full. Spoiler nih Bu, untuk Pratama berapa poin Bu harusnya Bu? Kalau untuk naik kemadian, kalian minimal itu harus punya ya 10.000 poin. Wah, Jadi minimal ya. jangan sampai kayak hal-hal kecil juga jangan nih.
yang A1, A2 jangan lah. Itu juga soalnya nanti kalau misalkan abang kakak udah A1, A2 jangan sampai berkurang terus poinnya Iya. gitu. Tapi kalau kalian misalnya tepat waktu apel pagi, terus mengerjakan tugas dengan baik, koordinasi kakak pandu adik pandu dengan baik, nanti ada kepanduan ya bang, ada spoiler dikit lagi nih. nanti bakal dibahas oleh Bahas. Nanti deh. Nah, pada saat itu kalian akan bertambah terus poinnya. Tapi pada saat kalian kekurangan poin, pasti akan ada jalan untuk kalian bisa menambah poin itu kayak gimana agar kalian bisa naik kemadian. Salah satu naik kemadian juga poin sih. Tadi juga ibu lupa bilang. Jadi ada hal-hal yang harus kalian penuhi untuk kenaikan kemadian di dalam sistem sepakat gitu. Jadi kesinambungan itu bareng-bareng, sistem sepakat dan juga kemadian. Seirama, ya, Betul. selalu berdampingan. Nah, Gitu sih. ya, berarti kita pembahasan mengenai sepakat dan juga kemadian paling bisa ditangkap gak nih sama abang kakak? Oh iya, ada satu lagi sebenarnya. Oh, apa tuh Bu? Jadi kalau misalnya sistem sepakat, kalau misalnya kalian melakukan pelanggaran ya, Wah. ada hal-hal yang berupa hadiah, sebuah reward gitu. Tapi rewardnya kita masih rahasiakan bang, karena ada khusus spesial untuk angkatan mungkin 3, 4, dan 5 ya. Khusus nanti kalian akan tahu banget bahwa yang namanya reward atau misalnya pada saat kalian melakukan pelanggaran harus ada yang menggantikan atau menghapus pelanggaran tersebut. Cara untuk menghapus pelanggaran tersebut nanti akan disampaikan di lain waktu deh, karena itu panjang banget pembahasannya dan sebenarnya nggak melulu hukuman, nggak melulu yang hal-hal capek, tapi hal-hal yang kalian bisa berdedikasi di dalamnya gitu. Kalian bisa menjadi guru di dalamnya gitu, atau misalnya kalian berdedikasi di dalamnya lah gitu. Have fun juga kok. Have fun. Ya, jadi jangan khawatir nanti bikin pelanggaran ada rewardnya kayak gimana? Gitu. Itu pasti pihak sekolah juga pasti memberikan yang terbaik untuk kita agar bisa lebih baik lagi. Kayak gitu ya Bu. Betul. Ya, untuk pembahasannya mungkin untuk kemadian dan juga sistem sepakat kita akhiri sampai sini, dan untuk abang kakak yang masih penasaran gimana untuk beberapa sistem yang lainnya nanti bisa dilihat lagi dalam video selanjutnya ya Bu, yang tentunya akan dibahas dan diulik dengan narasumber dan juga host yang berbeda tentunya. Oke? Dan mungkin cukup sekian, terima kasih and see you next time. Asik. Dadah.